Sudah mulai belum Bapak Ibu? Boleh dipimpin doa Pak Iron? Oke. Pak Topik belum ada ya? Sibuk kayaknya. Ya, Bismillah. Kita mulai pertemuan kita hari ini dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Silakan Pak Sudarman. Cek, 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 cek. Suara bisa terdengar, Bapak Ibu? Iya Pak. Bisa, Pak. Ya Pak, Bisa, jelas Pak. Pak. Jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan perbincangan di luar forum tadi, bisa diramal beberapa karakteristik. Ada yang pokoknya yang penting ngumpul. Itu kalau orang sembahyang itu yang penting sholat, terima gak terima sudahlah urusannya Allah Ta'ala gitu ya. Itu kan apa yang kita lakukan gambaran dari perilaku hidup kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian pelan-pelan belajar ya. Belajar untuk mengoreksi diri sendiri, tidak mengoreksi orang lain. Jadi kalau kita itu melakukan sesuatu yang tidak maksimal, itu kan penyesalannya di belakangnya. Penyesalannya. Padahal saya bisa sebenarnya, tapi karena saya kurang maksimal, maka hasil saya tidak bagus. Tapi kalau saya memaklumi sekali, apalagi yang ibu-ibu, karena ibu-ibu itu tugasnya kan tidak hanya ngurusin LK, ngurusin laki juga. Sama-sama LK kan, cuma ada A dan ada I. Jadi tidak ada yang ngurusin LK, ngurusin laki juga. Nah, ya nggak apa-apa lah ya. Artinya saat-saat tertentu ibu bapak ngupload itu kan masih bisa diperbaiki. Artinya tidak saat bapak ibu mengupload terus saya langsung nilai kan enggak juga. Iya, Pak. Cara saya akan menilai itu biasanya ada beberapa waktu gitu. Saya juga nunggu waktu yang agak longgar untuk menilai itu bapak ibu sekalian. Karena kalau upload terus menilai lah nanti sehari kan pekerjaan saya cuma ngurusin ibu-ibu bapak-bapak saja. Padahal ada mahasiswa saya yang juga harus dibimbing, harus diajar begitu. Nanti supaya bahasanya balance ya. Balance karena Tuhan PNS saya itu kan ASN ya. PNS saya itu kan dibayar untuk ngajar S1. Bukan untuk ngajar PPG. Ya itu, Pak. Nah, Jadi sunnah. Jadi Pak, akar ini Pak ceritanya Pak. Jadi tanggung jawab utama tetap di mahasiswa S1 juga. Tapi karena terus kita sudah berjanji diberikan amanah untuk juga ke mahasiswa PPG, ya ketika itu komitmen maka juga kita harus bertanggung jawab. Tapi intinya adalah dua-duanya harus tetap jalan. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Maka nggak usah khawatir. Kalau saran saya yang diupload jangan sembarangan. Ya, Pak. Dan yang diupload tapi nanti diperbaiki lagi ya. Kan tujuan ibu yang penting terupload dulu gitu. Tapi setelah itu laporan harus ada progres yang harus diperbaiki kembali karena kalau salah di awal nanti akan
nggak benar terus selanjutnya. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Nah, kita kan ada 2 kali nih, ada 2 kali tatap muka. Kalau dilihat dari sistemnya begitu ya, aturan yang digunakan begitu, kaitannya dengan LK 1.3, saya mungkin akan share, saya baca membacakan ulang lagi ke Bapak Ibu sekalian, karena kadang-kadang kita ini bekerja, tapi petunjuk pekerjaannya nggak kita baca. Kayak orang minum obat itu. Minum obat, tapi petunjuk cara meminumnya nggak kita baca. Sehingga nggak sembuh-sembuh kan. Sehingga ini kan ada petunjuk mengeksplorasi penentuan akar penyebab masalah. Kemarin kita sudah lakukan ini. Sudah lakukan eksplorasi penyebab-penyebab masalah. Sekarang kita menentukan akar penyebab masalah yang paling mendekati dengan konteks yang dihadapi guru di kelas dan sekolahnya. Ya kan? Makanya di awal kemarin saya juga sudah ngomong bahwa kira-kira sesuai nggak dengan kondisi yang terjadi di sekolah Bapak Ibu sekalian. Ini yang akan jadi pedoman buat Bapak Ibu adalah cari masalah yang paling mendekati dengan konteks yang dihadapi guru di kelas atau di sekolahnya. Konteks sekolahnya Pak Juntang tentu berbeda dengan konteks sekolahnya Bu Eti Ferawati. Apalagi dengan konteks sekolahnya Pak Taufik. Ya kan? Nah, sama-sama di Kalbar, bisa berbeda antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Nah, begitu juga dengan di Samarinda misalnya, ya berbeda begitu. Nah, cuma ada hal yang menarik di dalam penjadwalan ini, kan ini tuh ngomongnya, petunjuk berikut membantu Anda dalam penentuan akar masalah. Silahkan Bapak Ibu konsultasi kepada guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat. Kapan konsultasinya? Itu yang jadi masalah toh. Nah, sekarang kan panjenengan tatap muka dengan kami tuh. Sampai nanti jam berapa? Jam 8.50, 50 menit. Terus dikasih jeda nanti pukul 10 berapa Bapak Ibu? 10.40 10.40 sampai 10.40. 12.30. sampai jam Ah, 12.30. 10.40. Nah, terus kira-kira kita punya waktu kapan untuk berkonsultasi dengan guru, kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat, dan lain sebagainya. Maka kalau kebetulan Bapak Ibu sekarang posisinya di sekolah, ya mungkin bisa. Tapi kalau sekolahannya juga jauh gitu kan, kayak Pak Juntang itu konsultasinya di warung kopi, terus ibu warung kopi apa yang ngerti, ya kan? Nanti nanya Pak Juntang, Bu, akar permasalahannya apa, Bu? Akar permasalahannya ya uang belanja itu sekarang banyak yang ngutang, Pak. Nggak ada modal untuk muter lagi. Kalau kalau konsultasinya dengan penjual kopi gitu ya. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu apakah antar Anda nanti momen apa? Momen berikutnya itu jika digunakan saling sharing untuk penyebab masalahnya juga bolehlah. Dianggap saja rekan yang ada di ruangan ini adalah teman sejawat. Namun juga tidak menutup kemungkinan jika Bapak Ibu posisinya adalah berada di sekolah yang bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah, berkomunikasi dengan pengawas. Kebetulan pengawasnya suami sendiri kan gampang aja. Nah, itu bisa telepon apa terserah Anda. Nah, sehingga di sini kan ada beberapa hal. Diskusikan temuan Anda mengenai penyebab masalah. Bagikan informasi tentang penyebab masalah yang telah hadapi.
konteks spesifikasi. Keyakinan saya, kepala sekolah juga bingung. Paling-paling ngomongnya, Bu, kenapa baru sekarang? Coba diserahkan dulu, saya baca-baca dulu. Gitu kan. Nah, ini kan ceritanya curhat kalau dengan di konsultasi ini. Maka ini yang penting buat Bapak Ibu nanti bisa dilakukan di dalam sebuah forum kita. Penyebab masalahnya apa? Terus kemarin kan sudah eksplorasi penyebab masalah. Sudah analisis. Dari analisis kajian literatur wawancara disimpulkan menjadi analisis eksplorasi penyebab masalah kan? Nah, itu yang menjadi pokok. Maka nanti tanyakan rekomendasi dalam menentukan akar penyebab masalah yang paling relevan di sekolah Bapak Ibu. Oke ya, yang paling relevan. Nah, apa yang harus menjadi pertimbangan kita di dalam menentukan akar penyebab masalah? Menentukannya adalah tinjau kembali data dan informasi yang telah Anda kumpulkan selama eksplorasi penyebab masalah. Makanya dari awal saya sudah ngomong, tolong kajian referensi literatur yang digunakan di-download dan dimasukkan dalam folder. Sehingga tidak kebingungan seperti Bu Giem tadi. Wis download dicari nggak ketemu. Iya. Nah, kenapa itu namanya manajemen file yang kurang bagus. Sama juga Bu, kayak saya juga sama bikin folder akhirnya pada saat kepepet download di mana tadi ya gitu. Tapi cara paling mujarab itu ya selalu dibuat folder. Bahkan saya itu kalau buku kayak buku itu banyak sekali, saya sampai ribuan buku itu download supaya nggak double-double itu tak kasih tanggal ini saya download buku ini. Nah, baru nanti satu persatu mana yang penting saya baca. Nah, saya contohkan Bapak Ibu ya. Saya punya e-book management. Jadi buku ini jumlahnya adalah 10.826. Ini buku saya ini. Jadi mulai ini kan buku untuk jawab mastering the instructional design process. Ini adalah buku tentang proses untuk merancang pembelajaran. Isinya cuma pembelajaran saja yang dipelajari itu. Kurikulum, perencanaan, dan proses untuk menyusun pembelajaran. Ini bukunya banyak Bapak Ibu. Termasuk ini adalah model dan pendekatan pengajaran. Teknik membaca. Ini membaca buku biasa. Kalau yang kemarin saya share sedikit itu teknik membaca wajah. Wajahnya Bu Eti itu tipe orangnya seperti apa itu sudah terbaca. Wajahnya Bu Laila juga terbaca. Apalagi wajahnya Bu Giem, Mas. Kuat. Nah, ini contoh-contoh buku. Nah, kalau saya itu gini supaya supaya ngumpul buku. Kalau di dalam folder saja kita nggak tahu. Ini lengkap, super cepat membaca wajah ya. Menguak peruntungan dalam karir dan cinta, kan? Nggak usah khawatir. Ini buku saya sampai elek banyak itu. Jadi sampai buku tentang mengajar, pembelajaran dan penilaian untuk andragogi ya, peserta dewasa gitu. Jadi menilai mahasiswa S3 dengan mahasiswa S1 juga beda. Mahasiswa S2 juga beda. Nah, termasuk ini model F teaching menurut well F teaching. Nah, jadi kalau untuk teknik-teknik ngajar nggak usah khawatir. Pak saya minta Pak, tapi ya kebetulan bahasanya rada Inggris. Jadi kalau misalnya kalau kitab tafsir gitu, saya juga punya Bapak. Jadi mulai kitab tafsir
Tafsir Ibnu Katsir jilid 6, jilid 8, jilid 1, jilid semuanya tafsir ayat-ayat Al-Quran punya. Ya buat nganggur-nganggur dibaca lah. Nah, karena kalau kan anak-anak mahasiswa sering nanya, Pak, segitu banyaknya buku bacanya kapan ya? Ya bacanya saat kita memerlukan bagian mana yang kita perlu baca. Nah, ini literasi itu kan penting ya Bapak Ibu sekalian ya. Supaya jenengan sedikit nambah wawasan tentang apapun, nganggur-nganggur moco. Kenapa kok saya senang membaca? Karena pada saat dulu saya dilahirkan dari anaknya orang yang nggak mampu begitu, tapi saya suka membaca. Ketika disuruh beli beli apa bumbu, orang tua ke toko, ada koran, ada robekan itu mesti saya baca. Terus SMA sudah jadi pengepul barang bekas, sehingga ketika orang store majalah, store buku, saya baca. Termasuk Alkitab, Injil itu juga saya sering baca. Al-Quran ya pasti ya. Jadi kalau Al-Quran kan kita harus wudu, harus bersih. Kalau Injil ya enggak. Nah, itu bahkan dikiloin itu orang, tergantung orang-orang ini ya. Itu contoh. Mungkin saya dulu bisa diterima di pegawai negeri juga karena senang membaca. Nah, lalu ini kembali ke analisis pertimbangan. Tinjau data. Nah, kumpulkan selama eksplorasi penyebab masalah. Makanya ini harus benar toh. Kalau kemarin ini ngerjakan asal, maka nanti penentuan penyebab masalahnya di asal. Ya, Pak Dadang ya. Pertimbangan konteks kelas dihadapi evaluasi akan paling relevan untuk situasi itu. Ingat, di sini ada pertimbangan konteks kelas. Miliknya Pak Irwan, kemarin kan umum sekali ya. Mom, saya ngerti kok, kawan-kawan juga banyak nonton di YouTube, itu tak lihat di YouTube itu Bapak Ibu, yang sharing itu sama-sama juga panjenengan. Kan nggak ada yang sharing di YouTube itu dosen, yang menjelaskan tentang LKLK di YouTube itu loh. Kan sama-sama peserta PPG yang sudah lewat, ya belum tahu lulus atau tidak dia kan. Nah, pengen berbagi saja. Nah, pengen berbagi ini yang dibagikan benar atau salah ya kita nggak tahu. Tapi sebagai referensi pembanding monggo boleh-boleh saja melihat di YouTube, nanti dikonfirmasikan dengan dosen pembimbing, dosen pamong, guru pamong ya. Karena panjenengan gini aja nanti saya ngajarin apa, nanti di kelompok pisah, Bu Mesya ngajarin apa beda lagi ya. Kalau kok beda Pak? Nah iya lah yang dibaca berbeda, kajian keilmuannya berbeda, yang disampaikan mesti berbeda juga. Yang menderita siapa? Mahasiswa kan. Nah, makanya kita harus apa ya, mendengarkan juga harus pakai logika berpikir yang tepat gitu ya. Pertimbangkan konteks kelas yang paling relevan. Baru identifikasi akar penyebab masalah. Ya ini ya Bu ya. Yang ini Bapak Ibu, identifikasi akar penyebab masalah yang memiliki dampak signifikan terhadap hasil pembelajaran dan tantangan yang dihadapi guru. Kalau minat baca umum, karena buku mahal, ketidaktersediaan perpustakaan, itu cara ngadepinnya kita agak susah. Cara menyelesaikannya enggak. Maka kita pilih itu Bapak Ibu sekalian. Mana yang kira-kira masalah itu berdampak. Kalau nggak paham terhadap jenis huruf kapital, maka dampaknya kan parah tuh. Nulisnya nanti mana yang pakai kapital, mana yang pakai biasa, hurufnya kayak huruf Cina gitu akhirnya kan diukir-ukir nulisnya. Suruh ngetik juga nggak jelas.
Nah, itu contoh ya. Kapan kita nulis kata-kata ibu, i-nya harus kapital dan kapan tidak. Huruf ejaan yang disempurnakan kita juga jarang ya gunakan. Karena kalau mempelajari EYD itu ya lucu juga. Karena nggak ada pelajaran EYD. EYD itu sebagai referensi, sebagai rujukan. Ketika kita bingung, kita buka EYD. Kita lihat begitu. Nah, nanti gini Bapak Ibu, untuk penentu masalah, pilihlah minimal dua masalah yang paling sesuai dengan tugas Bapak Ibu. Lalu, jelaskan akar penyebab dari setiap masalah yang dipilih secara rinci. Jadi kalau minimal dua, ya jangan kerjakan tiga lah. Kan dari kemarin banyak jenis sampai 5 atau berapa ya. Sekarang dipilih lagi 2 atau 3 yang paling dekat dengan kita. Lalu tinjau kembali penelitian dan analisis Anda untuk memastikan akar penyebab tersebut relevan dan memiliki potensi yang untuk diatasi. Setelah dipilih, maka rujukan kajian literatur kemarin dilihat lagi mana yang sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih. Jadi kajian literatur yang banyak itu dipilih dengan yang sesuai, tidak dimuat semua lagi. Oke, berikutnya ini Bapak Ibu. LK-nya kan ini loh. Hasil eksplorasi penyebab masalah. Di mana ini dapatnya? Ini dapatnya di analisis ya Bapak Ibu ya. Ngambilnya yang dianalisis, yang Bapak Ibu sudah pilih. Hasil eksplorasi penyebab masalahnya itu diambil di LK2 di kolom ketiga, bukan kolom kedua. Kalau kolom kedua kan kajian literatur, wawancara, ya kan? Nah, kita ngambilnya di kolom ketiga, yang analisis eksplorasi masalah. Jadi yang sudah Bapak Ibu simpulkan. Nah, hasil eksplorasinya apa? Tulis saja di situ. Baru akar penyebab masalahnya apa? Akar penyebab masalah. Yang ketiga, analisis akar penyebab masalah. Yang dimaksud data pendukung itu, kalau kita memiliki data terhadap anak-anak kita. Misalnya, dari 25 anak, yang 20 orang kok nilainya di bawah KKM ya. Yang sekarang kurikulum merdeka katanya nggak ada lagi KKM ya. Aku juga bingung kenapa kok berubah-ubah gitu ya. KKM itu kan sebenarnya bagus ya Bapak Ibu ya. Kriteria ketuntasan minimal itu kita tahu nih. Saya itu ngajar saya sampai sini. Kalau belum memenuhi itu saya berusaha keras anak saya sampai sini. Orang belajar naik sepeda itu minimal bisa pegang setir, bisa mancal pedalnya, ya kan? Tahu mengoperasikan apa nih pedalnya, nah gitu. Ada indikator-indikator tertentu. Tapi sekarang katanya nggak pakai lagi KKM. Yes. Terserah siapa yang mikir ya. Apakah saya masih boleh Pak pakai KKM? Ya boleh. Tapi tidak perlu dicantumkan di dalam modul ajar. Kalau secara administrasi ikuti, tapi keyakinan sebagai seorang guru itu harus ada Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya mengajar tentang filosofi pendidikan ke adik-adik yang prajabatan gitu. Saya terangkan sedikit kaitannya dengan ada sebuah ini ya Bapak Ibu, komit catatan 3 hal yang dikemukakan oleh Pak Ki Hajar Dewantoro yang tidak hanya tuturi handayani Engar Sosong Tulodo tidak, tapi itu adalah dalam mengajarkan anak itu kita menggunakan tetap mantep biar Pak Juntang bingung ya.
Bapak ini terlalu Jawa sentris, dikit-dikit Jawa. Ya memang kebetulan Pak Ki Hajar Dewantara itu lahir di Jawa. Kalau Pak Ki Hajar Dewantara lahirnya di Dayak, ya mungkin beda lagi. Jadi di Sintang ya beda lagi ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 3 hal. Kalau bahasa saya itu tak sebut dengan 3 fatwa. Ya. Tetap, mantep, dan apa? Mantep. Tetap itu apa tetap? Tetap, mantep, dan mantep. Tetap itu kita Ya. memiliki keyakinan diri ya Bapak Ibu ya. Kita itu sebagai seorang guru mengajarkan anak-anak itu memiliki ketetapan pikiran dan batin. Tetap ya tetap itu ya tetap sudah nggak bisa diombang-ambing, sehingga orang itu kalau punya keyakinan nasionalisme yang tinggi tidak bisa ditawari dengan jabatan apapun. Nah itu makanya Pak Ki Hajar Dewantara mengajarkan itu di era sebelum penjajahan. Kan banyak masyarakat kita itu kalau ditawari jabatan sudah berubah. Nah, kalau dengan nonton film-film jadul itu menarik sekali itu bagaimana perjuangan Diponegoro, bagaimana perjuangan Teuku Umar zaman itu. Nah, tetap itu adalah ketetapan pikiran dan batin. Menjamin bahwa ngajar itu harus membentuk apa, Pak? Membentuk prinsip hidup. Nah, itu kemarin tak ajarkan ya supaya Bapak Ibu juga nggak apa nih, nggak kalah dengan nggak pernah jabatan, masuk dapat tetap antip-mantip yang dalam jabatan nggak dapat gitu ya. Nah, jadi pendidikan itu membentuk seseorang anak mampu berpikir kritis, memiliki ketetapan pikiran dalam khasanah nilai-nilai yang diyakininya. Jadi kita ajak anak-anak kita itu supaya pikirannya tidak gampang terombang-ambing dalam mengatasi kehidupan, memiliki kepercayaan diri. Jadi kayak kita nih, nah, kalau sudah mantep, siapa yang diikuti, yaitu yang diyakini gitu. Nggak usah lihat temannya begini, teman saya kok begini Pak, LK-nya dirubah lagi, teman saya kok begini dirubah lagi. Akhirnya apa? Sampai pada saat dikumpulkan jenengan tidak tahu yang benar yang mana karena kebimbangan mengikuti teman. Iya kan? Nanti suatu saat Bu Astania ini suruh nyanyi lagunya Elvi Sukaisi yang dengan judul Bimbang. Yang, Nggak tahu Pak. yang sendirikah kau di sana, berduakah kau di sana, yang nyanyi lagu yang sama Mulan Jamila itu loh, keren itu apa Elvi Sukaisi. Lagunya Bimbang. Tetap. Nah berikutnya adalah orang yang antep. Apa antep? Antep itu apa Berat. belum tahu tuh berat. Nah ini kalau orang Jawa tuh gini Pak. Ada anak yang berat, ada anak yang antep. Antep itu rezekinya bagus. Anak ini kelihatan keceng, kelihatan kecil, diangkat, tapi kok kelihatan kayak gitu kan. Antep para gini. Jadi tetap antep. Antep itu berbebot ya, memiliki sebuah ya macam kualitas gitu ya. Kalau bahasa saya ya, antep itu memiliki keteguhan hati. Ke arah apa? Ke arah kualitas diri manusia sebagai manusia personal. Jadi anak ini mantep. Jadi supaya memiliki kualitas yang bagus, kualitas yang mendorong kita semuanya akan bisa jadi orang-orang yang mantep. Mantep itu kan syaratnya harus ada isi ya Bapak Ibu ya. Iya. Kalau kalau Berisi. jenengan punya tempat terus ada isinya diangkat kan mantep. Tapi kalau nggak ada isinya diangkat kan kosong. Nah, Kan. maka
Maka yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita adalah bagaimana kita mengajarkan dengan yang namanya ada kemantapan itu ya. Put. Jadi kalau mantap wes jos wes. Makanya email saya itu Sudare mantap ya. Nah, itu di emailnya aja begitu gitu. Lalu ada tetap ada mantap dan ada mantep. Wow, wow pemana itu Pak? Pokoknya jos lah. Jadilah kita harus mantep itu ya mantap. Makanya namanya Ki Mantep Sudarsono. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Iya. Ki Mantep Sudarsono Dalang. yang dalang itu ya. Iya. Nah, Serupa. itu. Jadi ada proses yang kita harus pelajari dan kita yakini gitu di dalam konteks kita. Nah, di dalam filosofi pendidikan itu memang mau nggak mau Bapak Ibu sekalian kita harus apa ya banyak referensi yang kita baca sehingga ya nambah-nambah ilmu supaya panjenengan semuanya juga ada apa ya ada beda. Coba bayangkan kalau Pak Erdianto tiba-tiba ngomong ke teman-temannya di kampungnya sana. Ali, kita sebagai guru itu harus tetap mantap dan mantap. Wow. Supaya menyesuaikan dengan namanya ya. Walaupun orang Dayak sudah memilih nama Jawa, minimal kudu ngerti dengan apa? Tetap mantap dan mantap. Jadi kalau orang mantap, memiliki keteguhan hati, memiliki kualitas diri yang bagus. Nah, kalau mantap menunjukkan bahwa pendidikan itu harus menuju kepada kemajuan diri seseorang. Memiliki orientasi yang jelas dan menuju tujuan yang pasti. Tujuannya apa? Kemerdekaan diri kita sebagai pribadi, Bapak Ibu. Sebagai anggota dunia, sehingga diri kita tidak disetir. Kalau kita mantep itu kan tidak disetir orang lain, tidak diarahkan orang lain. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi dasar ajaran taman siswanya Pak Ki Hajar Dewantoro itu mengajak anak-anak kita memiliki landasan operasional yaitu membentuk kualitas pribadi pada tingkat maksimal. Nah, jadi interpretasi dari kata-kata tetap, antep, dan mantep. Ono mana iki? Kedua adalah ngandel, kandel, kendel, bandel. Itu, Kak? Ngandel, Percaya. kandel, kan ada ngandel, ada kandel, ada kendel, ada bandel. Jadi, Pak Ki Hajar Dewantoro itu hebat sebagai ya Allah. Ini apa filosofinya kan sederhana sekali. Ngandel itu bisa dipercaya ya. Ngandel itu berpendirian tegak bisa dipercaya. Iya. Punya wes ngandel, kandel apa? Tebel, Bal. Tambah. tebal ya. Orang tebal itu apa? Jadi tebal itu kandel itu kuat itu. Kalau ditembak itu mengsle gitu, pakai ilmu lembu sekilan ya, kandel tuh. Kandel itu kuat, berprinsip dalam hidup. Ada lagi kembul. Berani. Kembul itu berani ya, menunjukkan keberanian. Pendidikan membentuk seseorang untuk menjadi pribadi yang berani, berwibawa, berkesatria. Nah, gitu kan. Jadi kalau kita didik anak kita kok keceng orang nggak berani ngambil resiko ya untuk apa? Makanya yang berhasil sekarang itu yang dulu sering nyuri mangganya tetangga kok. Karena punya kendel, keberanian.
ya toh, nyuri terus dikejar itu kan tantangan itu, seneng nggak? Padahal kan ya nggak kenyang juga Bu ya, kan beda zaman dulu nyuri kan untuk pengen-pengenan aja ya. Kalau sekarang kan dijual. Nah, bandel ini bukan berarti nakal, bukan. Bandel itu tahan uji Bapak Ibu ya. Pokoknya kayak kayak iklannya siapa lagi? Coba ya, pakai aku tinggal dorong, weh, pokoknya kuatnya bandel lah, itu. Tahan uji. Ya, segala ujian hidup, situasi dihadapinya harus apa? Tawakal, tidak lekas ketakutan, tidak hilang nyali, tidak gampang pasrah Bapak Ibu sekalian. Enggak gampang, aduh susah ini, enggak jalan gitu. Terakhir nih, nggak apa-apa ya, agak lambat, agak yang lain dikit nih. Ada ketiga, yaitu neng, ning, nung, nung. Bingung tuh. Neng, e, i, u, I. Neng, ning, nung, nang. Apa itu Bu Giem? Nggak tahu kalau ini. Ya, Nang Ning. pendidikan Neng, itu ning, neng. Nang ning nung. Lom, nang ning nong, iya makanya kalau lagu-lagu Jawa dulu, Musik, lagu-lagu musik. lagu-lagu Jawa karena nang ning kung. Nah, kalau Bu Giem waktu kecil itu dimomong oleh ayahnya Bu Giem dulu, nang Ya. neng nang neng nang neng nang neng kung, ah gitu kan. Itu ternyata ada filosofinya, tidak sekedar hanya diucapkan Bapak Ibu. Pendidikan itu menciptakan kesenangan perasaan. Itu namanya ning. Ning itu menciptakan perasaan senang. Neng, nah gitu kan. Terus ada ning. Ada neng, ada ning. Ning itu keheningan, Hening. singkatan. Neng, ketenangan. Hening, ning. Itu keheningan. Terus Nung, neng, ada nang, nang. ketenangan. Ya kan? Nang, Ketenangan, nang. keheningan, nangnya ketenangan. Nung, Nung. apa nung? Renungan. Jadi pendidikan itu, melalui pendidikan, seseorang bisa mengalami kesejukan pikiran dan ketenangan batin. Jadi, kalau menurut Ki Hajar, dikatakan bahwa kekuasaan akan datang manakala seseorang sudah mengalami kesucian pikiran, Ketenangan hati. ketenangan batin, iya kan? Saya minum kopi dulu. Cici Sponsor belum ya. habis, iya kopi ginseng. Kopi ginseng CNI. Kiriman dari Pak Jentol itu. Kiriman dari Pak Erdianto Oh, oh. untuk menebus dosa kemarin. Oke. Awas mabuk, Pak. Kebetulan belanja di pasar kok ada ini apa untuk bapak saya kan untuk mertua belikan kopi ginseng. Nyobain ternyata enak. Enak Pak ginseng CNI. Bagus itu Pak. CNL. Jadi Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi fatwa pendidikan Ki Hajar Dewantara itu memiliki kandungan makna bahwa kualitas kemanusiaan, ya kan? Jadi bagaimana kita sebagai guru itu mengajarkan hal-hal prinsip kepada anak-anak kita sehingga menjadi manusia Indonesia gitu ya. Benar-benar apa? Mengindonesia. Saya ingat betul dengan apa yang pernah dikatakan oleh dosen saya.
Mbak Profesor Dimyati. Mbak Ibu yang nulis buku belajar pembelajaran tuh Bu ya. Kan ada buku belajar pembelajaran yang dipakai Dimyati dan Mujiono itu. Nah, itu dosen saya. Beliau pesannya gini, Anda mau jadi ilmuwan di Indonesia atau ilmuwan Indonesia? Itu kan pertanyaan sederhana tuh. Ilmuwan Indonesia atau ilmuwan di Indonesia? Kenapa bedanya? Kalau ilmuwan Indonesia adalah kita menjadi ilmuwan yang mengakar, mengangkat nilai-nilai karakter-karakter budaya, karakter-karakter kekhasan lokal wisdom kita menjadi bagian yang harus kita tekuni. Indonesia ini negara besar, negara timur, ya kan, adat ketimuran yang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan dunia barat. Nggak bisa kita banding-bandingkan dengan dunia Finlandia, Eropa, Amerika. Kita berbeda, Bapak Ibu. Kita punya karakteristik sendiri. Tapi karena kita tidak antep dan mantep, yang ajaran Ki Hajar Dewantara sudah tercerabut oleh para orang-orang yang ya westernisasi ya, ke barat-baratan. Jadi ke barat-baratan yang tidak cuma sekedar lagu, tapi ilmu juga ke barat-baratan, maka kita jadi tidak percaya diri loh. Ke barat-baratan, ke Arab-Araban. Panjenengan kalau membaca kitab, ada kitab karangan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, orang nyebutnya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Itu orang Banten, orang Jawa, yang jadi imam masjid di Arab Saudi dan keilmuannya diakui oleh orang Arab. Paham ya Bapak Ibu ya? Pinter agama Islam itu bukan orang Arab. Makanya Allah itu menciptakan ulama-ulama itu tidak semuanya orang Arab. Jangan keliru. Ada orang Persia, ada orang Uzbekistan, Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang mana? Al-Ghazali orang mana? Imam Syafi'i orang mana? Bukan orang Arab. Nah ini supaya kita tidak keliru jadi ke Arab-Araban. Yang Muslim ya, yang Muslim ya ke Islam-Islaman wajib hukumnya, bukan ke Arab-Araban. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini yang saya harus, kalau kita orang Timur, orang Indonesia, junjung tinggi. Kalau orang Dayak, dia punya filosofi Dayak yang cukup arif dan bijaksana. Orang Dayak itu tidak pernah menghabisi hutan Bapak Ibu. Karena orang Dayak untuk nomad itu ya, untuk bercocok tanam itu seperlunya saja. Yang menghabisi hutan orang mana? Orang Jakarta. Yang habisi tambang orang mana? Jakarta juga ya, gitu kan. Masa Yuni Sara punya tambang di Kaltim? Nah, Sari ini punya tambang di Kalsel sama Haji Isam ya. Jakarta juga yang nyaman ya. Kita ini ya sudahlah, nikmati aja. Nah, itu maksud saya, ajarkan itu ke anak-anak kita supaya mendapatkan kekuatan-kekuatan batin, karena ke depan itu Bapak Ibu sekalian, mungkin pelajaran matematika yang kita ajarkan itu ya manfaatnya sedikit saja buat mereka-mereka itu. Mereka bisa belajar sendiri dengan AI ya. Artificial Intelligence bisa belajar dengan Google. Tetapi tadi prinsip apa tadi? Tetap antep mantep. Ya kan? Kandel, kendel, ngandel, bandel. Nah, tuh. Nah, yang nang ning itu kan. Nah, Neng ning minimal nang nung. ya minimal 3 hal tadi yang Bapak Ibu ingat itu yang nggak ingat semuanya ya ingat nang ning nung itu kan, ketenangan, keheningan, ya kan, renungan, nah, itu yang menjadi prinsip-prinsip. Kembali ke persoalan masalah yang dipilih, supaya jangan stres-stres
buat hidup nyaman, perjalanan Anda masih lama Bapak Ibu. Nah, jangan sampai eh, patah semangat di tengah jalan. Lagi-lagi ini saya belum sempat untuk nyarikan dokumen modul modul pembelajaran untuk pedagogik, untuk bahan-bahan bacaan pada saat nanti UB ya. Ini nanti dengan eksplorasi masalahnya tadi ya 3 lah ya. Saat eksplorasinya apa agar nanti masalah terpilih yang akan diselesaikan. Ingat ya, hasil eksplorasi, akarnya apa, baru yang terakhir malah kembali ke masalah. LK berapa Bapak Ibu? 1.1. LK 1.1 yang ini. Jadi setelah lihat gini-gini, lihat lagi. Makanya harus linear, harus sejalan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu perjumpaan kita di awal pertemuan kita. Nanti pukul 10.40 Iya. kita bertemu kembali. Mudah-mudahan sudah mendapatkan mendapatkan gambaran. Nanti diperbaiki bagus-bagus, dikerjakan bagus-bagus. Toh upload itu nggak ada batas waktu, toh Pak ya? Nggak ada batas, maksudnya upload terus nggak bisa ngupload lagi gitu, nggak ada kan? Nggak. Nggak Kecuali ada kan? kecuali belum dinilai gitu maksudnya. Kalau Soalnya sudah belum dinilai. dinilai Pak. Kalau udah Ya. dinilai ya nggak bisa ngupload Pak. Ya, memang sengaja nggak tak nilai kan? Iya. Jadi hari Sabtu, hari ini nanti kerjakan baik-baik, nanti besok kan disempurnakan, hari Minggu bisa diupload. Amin, Pak. Oke ya, Bapak Ibu sekalian. Itu dulu perjumpaan kita, nanti kita bertemu kembali di Ya, Jam 10.40 jam-jam Pak. ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya lagi belajar menirukan ini Bapak Ibu saya nih. Menyesuaikan suara raja. Wih. Saya tuh lagi dapat job ini, tapi ternyata ini ya mau nggak mau ya. Saya ini kayaknya mendubbing film, tapi filmnya kok kayaknya film Kristen. Saya ini, jadi saya harus jadi ini. Raja Raja Benyamin. Oh, ini raja yang menunggu Mesias. Ya, ini saya jadi raja ini, Bapak Ibu. Jadi saya harus, ya, Benyamin Andreas Pak ya. Jadi ini ada film, Raja Benyamin terus, Andreas. nah saya kan nggak pernah mikir, Pak ini Bapak minta isi suara gitu kan. Oke, oke. Ternyata, tapi untungnya ya, akhirnya kan saya juga banyak. Nah, gini Bapak Ibu, kelihatan ya, supaya Iya, tahu Pak. nih sekedar. Jadi mentranslate dulu. Nah, nanti saya ini yang my people, I have not command you to came up hither to thrill the world. With a soul speak, but that ye should hearken unto me. Nah, gitu kan. Jadi seperti, makanya harus melihat orang yang ngomongnya seperti apa supaya kelihatan wibawa. Rakyatku, aku tidak akan memerintahkan kamu datang ke sini untuk menyepelekan kata-kata yang akan aku ucapkan, melainkan agar kamu menyimak aku. Wah, ini yang nanti kalau jadi itu bisa ditonton selama Pak Erdianto dan kawan-kawan. Amin. Lumayan ini. Nanti tampilkan, Pak. Iya. Oh, Itu dubbing ya. dubbing. Jadi saya ada beberapa film-film yang harus
saya jadi raja. Ya bisa jadi suaranya cocok jadi orang-orang tua Bapak Ibu ya. Oh, Hmm, suara itu jadi bijaksana gitu. Benyamin Moses, iya. Cuma kalau tak pakai di rumah nanti anak saya kaget nih. Jadi Pak tuh kadang-kadang ya pada saat ngasih pelatihan gitu teman-teman kangen gitu. Kemarin waktu ngasih pelatihan di Fakultas Kehutanan itu ternyata dosen-dosen yang saya latih itu dulu fans. Dulu waktu di SMA saya sudah siaran, Pak kangen dong, coba apa ini sambil siaran gitu kayak siaran. Itu jadi apa ya, jadi pemantik ya Bapak Ibu ya, Hmm. jadi daya tarik tersendiri ketika kita ngasih pelatihan atau apa orang-orang yang dulu tahun 90-an hidupnya dengan lagu. Terus kemarin saya ngobrol lama dengan sampai sekarang nih, hari ini sakti terakhir, saktinya gitarisnya Silon Seven Pak Irwan, itu Oh kebetulan iya. ada di masjid saya, sedang kan beliau jamaah tablik ya, jadi kita ngaji bareng gitu ngobrol. Saya mau foto-foto apa nggak enak juga karena kita sudah belajar untuk tidak riak. Kalau kita foto karena beliau-beliau itu sudah apa level udah agak berbeda. Betul-betul meninggalkan dunia dunia kepopuleran. Bayangkan gitarisnya Sheila on Seven yang pemain band ngetop sekali, dia hijrah berjenggot pakai jubah cuma datang ke masjid-masjid mengajak orang untuk sholat. Dan saya tuh apa ya, humble, orangnya humble, ngobrol biasa Pak Darman gini ya, ngobrol kayak cerita kayak kita saja gitu, tidak ada jenjang. Tak ceritakan Mas, sampean tahun 96 itu lagu-lagu sampean aku yang muter banyak. Aku penyiar di sini, aku ceritakan gitu. Oh, nah itu Pak. Jadi ternyata ngobrol-ngobrol cerita, ada dulu rocker-rocker yang saya ngefans seperti Ivan Sembiring, Rotor, terus yang Sen, Gitorolis, semuanya itu adalah titik akhir hidupnya adalah memenuhi panggilan Tuhan, panggilan Allah. Nah, itu Bapak Ibu, artinya kita semuanya adalah proses memperbaiki diri sesuai dengan bidang kita. Ya enggak? Kalau kita jadi guru, insya Allah mudah-mudahan kita jadi guru yang baik, kita lempeng, amal ibadah kita bermanfaat buat anak-anak kita. Amin. Itu sih kalau orientasi saya ke situ. Umur saya sudah 50 tahun. Februari nanti 51. Sudah ada tahapan-tahapan untuk mengarah ke sana. Gitu ya. Jangan sampai sudah tua, setua Pak Suryansyah masih kekijilan, itu nggak boleh ya. harus ada masa yang harus kita perbaiki dengan kualitas diri kita. Karena guru kan, kita teladan, ya kita beri contoh yang baik kepada anak-anak kita. Cuma godaan terbesar kita itu ikut apa, riak gitu pada saat kita kini sombong. Ya enggak apa-apa lah, kita pelan-pelan untuk memperbaiki kualitas diri kita. Ini kan bagian dari tugas dan tanggung jawab jenengan, ikut PPG nanti, ini proses. Tapi jangan lupa hal-hal yang kaitannya dengan kedekatan kita dengan Tuhan masing-masing itu diperbaiki masing-masing. Oke ya Pak? Ya. Terima kasih. Ditutup doa Pak Irwan supaya lebih mantap, nanti kita berdoa. Oke. Alhamdulillah pencerahannya, terima kasih Pak. Ya, kita ketemu lagi nanti dan kita tutup dulu dengan doa karena sudah dibuka dengan doa. Kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.